Rumah Tuti Suhartini. Saksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Yoris membongkar gelagat terdakwa Yosep Hidayat saat Tuti dan Amel tewas. Gelagat Yosep itu bahkan sempat membuat Yoris curiga kalau ayahnya pelaku kasus Subang. Sebab setelah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas, Yosep terlihat biasa saja. Hal itu diungkap Yoris saat menjadi saksi bagi Yosep di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 26 April 2024. Bahkan menurut Yoris, ayahnya itu tidak memperlihatkan raut wajah sedih saat pemakaman Tuti dan Amel. Pun saat keluarga menggelar tahlilan, Yosep juga tidak seperti seseorang yang kehilangan istri dan anaknya. Namun sikap Yosep itu langsung berubah 360 derajat saat berada di depan kamera wartawan. Diingatkan lagi, kasus Subang menewaskan Tuti dan Amel ini terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard pada 18 Agustus 2024. Polisi menetapkan 5 tersangka, yakni Yosep, Danu, Mimin, Arigi, dan Abi. Pada pernyataannya di Pen Subang, Yoris mengaku sejak awal sudah mencurigai para tersangka. Kecurigaan Yoris itu saat melihat gerak-gerik dan tingkah laku para tersangka. Yoris mengungkap, sikap ayahnya atau terdakwa Yosep itu sangat berbanding terbalik. Sikap Yosep sehari-hari berbeda 360 derajat dengan saat diwawancara oleh wartawan. Yoris pun menegaskan kalau kesedihan yang diperlihatkan Yosep di kamera hanya akting saja. Yoris pun meminta kepada majelis hakim agar sang ayah dihukum seberat-beratnya. Muhammad Ramdhanu, terdakwa pembunuhan ibu dan anak di Subang membocorkan sosok polisi yang menghalanginya untuk jujur. Danu bahkan secara terang-terangan menyebutkan sosok itu di depan majelis hakim. Danu mengaku diancam oleh oknum polisi agar tutup mulut terkait pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal itu diungkap Danu saat menjadi saksi untuk Yosef terdakwa kasus Subang di Pengadilan Negeri Subang, Kamis, 25 April 2024. Diketahui sebelumnya, kasus pembunuhan ibu dan anak itu terjadi di Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan di bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Setelah 2 tahun lamanya, Danu baru mengaku kalau dirinya ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Danu kemudian ditetapkan tersangka bersama dengan Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi. Majelis hakim kemudian bertanya kenapa Danu sangat lama mengungkap kasus Subang ini. Kepada majelis hakim, Danu pun mengaku kalau ia dipaksa untuk tutup mulut. Kemudian majelis hakim pun menanyakan sosok yang menghalangi Danu tersebut. Awalnya Danu tidak mau menyebutkan sosoknya secara jelas. Siapa? Ini persidangan, sebutkan saja, kata majelis hakim meminta Danu untuk jujur. Kemudian Danu pun menyebut sosok petinggi di kepolisian. Kapolres yang mulia, jawab Danu dengan lantang. Danu mengaku dihalangi oleh oknum Kapolres itu saat ia ingin mengakui perbuatannya. Sebagai jiwa emosional orang, namanya orang kehilangan ibu, adik, itu pasti. Jadi kalau itu kena ke kita pun, saya yakin itu pasti kita melakukan yang sama. Berapi-api, rasa marah itu pasti ada. Sehingga itu hal yang manusiawi ketika Yoris di dalam persidangan sebagai saksi, dia berapi-api, dia marah dan dia seolah-olah kan itu untuk saya wajar. Banyak orang kalau kita pun kehilangan orang yang kita sayangi dengan cara seperti itu, kita akan terjadi. Berkaitan dengan PH-nya, penasihat yang menanyakan masa lalunya Kang Yoris itu bagaimana? Itu kan haknya dia lah. Maunya kamu masuk Lampung itu seperti itu dia, tidak ada yang larang kok kan dia. Sebenarnya siapa pun itu. Cuma kan disayangkan kenapa tidak pokok materi saja, aja.
Jadi kayak tidak ada bahan untuk pertanyaan atau apa kan itu. Makanya kan harusnya kan dia fokus di pokok apa perkara, tidak masuk pada masa lalu yang tidak masuk dalam pokok perkara kan. Pertanyaan apa ya? Pertanyaannya Itu kok di BAP. Di BAP kan nggak ada nabrak pacar itu kan nggak ada di BAP itu kan. pertanyaan untuk Kak Adung, bisa maju sedikit? Oke, boleh. Perasaan AA menjadi saksi, ya dapat bilang memberatkan buat Papa sendiri seperti apa sih? Kita sebagai manusia ya mau keluarga mau apa saudara orang tua kita itu harus menjunjung tinggi keadilan, kejujuran seperti itu. Harapannya dengan Kan dari titik awal pertama sampai ke akhir sekarang saya hanya meminta satu keadilan untuk Mama sama Amel dan diberikan keadilan yang seadil-adilnya dan pelaku dihukum seberat-beratnya seperti itu. tadi sempat terpancing juga dengan pertanyaan PH. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Marah, kesal, campur aduk sih. Dan juga apa ya, hati itu keinget Mama sama Amel itu aja sih. Kuasa hukum Yosep, Rohman Hidayat, mengaku terkejut mendengar pengakuan Danu yang mengalami kekerasan oleh oknum polisi saat pemeriksaan kasus Subang. Di luar itu, selama Danu memberikan kesaksian, Rohman mengaku tak heran dengan kesaksiannya. Berdasarkan keterangan Danu di BAP dan persidangan, Rohman meyakini Danu memberikan keterangan yang janggal, banyak kebohongan. Yang paling janggal, kata Rihman soal keterangan Danu adalah mengatakan Yosep membopong Amel sendirian dari kamar tidur ke kamar mandi. Dalam sidang tersebut, selain menghadirkan Danu, juga menghadirkan Yoris sebagai saksi. Namun untuk keterangan Yoris, kuasa hukum terdakwa tak banyak mempermasalahkan karena keterangan Yoris hanya seputar keluarga, yayasan dan kegiatan sebelum dan sesudah peristiwa pembunuhan terjadi. Tidak ada yang mengejutkan sebenarnya, sesuai dengan berita acara. Danu bertahan dengan rekayasa cerita dan kebohongannya. Saya tidak heran karena memang bapaknya juga seperti itu. Cuman ya memang di luar dugaan ya. Danu mengakui bahwa di Polres Subang dia mengalami kekerasan dari kepolisian. Itu yang di luar dugaan yang tidak kami ketahui. Ya. Kemudian berdasarkan keterangan-keterangan itu, kami masih tetap yakin karena Danu hanya satu orang yang melihat kejadian itu. Banyak hal-hal yang janggal. Tidak ada rangkaian peristiwa yang di dalam rumah itu tidak runut. Ada bagian-bagian yang hilang. Tiba-tiba misalnya Bu Mimin tiba-tiba ada di dalam. Kita tidak tahu Bu Mimin muncul dari mana. Kalau menurut keterangannya Arti dan Abi itu bisa muncul karena memang ada keluar dulu dari jalan, kemudian masuk lewat pintu depan. Terus yang paling membingungkan buat saya, di saat genangan darah di belakang begitu banyak, tidak satu tetes pun menempel di celananya Pak Yosep. Ya kan? Padahal keterangan Danu menerangkan bahwa Pak Yosep membopong, baik membopong Amel sendirian maupun menyeret Ibu Tuti berbarengan melalui pintu belakang. Tapi herannya dari celana yang putihnya itu tidak ada satu tetes pun darah.